Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Tunisha, kelas 12 IPS 2. Adapun tugas bahasa Indonesia yaitu menceritakan kembali novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Adapun biografi novel sejarah yaitu 1. Penulis Hamka, 2. Penerbit yaitu Gema Insani, 3. Tahun terbit yaitu 1983, 4. Genre yaitu fiksi sejarah. Yang kelima, jumlah halaman yaitu 255. Adapun tokoh-tokoh dari tenggelamnya kapal Van der Wijk. Yang pertama, tokoh utama yang bernama Zainuddin, Hayati, dan Aziz. Yang kedua, tokoh bawahan yang bernama Muluk, Ibu Muluk, Sopihan, Mande, Jamilah, dan Makbase. Latar waktu: pagi, siang, malam. Latar tempat: Makassar, Patipu, Padang Panjang. Peristiwa: mengisahkan cinta tak sampai yang dihalangi oleh adat Minangkabau yang terkenal kukuh. Dalam novel itu diceritakan bahwa Zainuddin, seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran Minang dan Makassar, tidak berhasil mempersuting gadis idamannya, Hayati, karena nenek mamaknya tidak setuju dan menganggap Zainuddin sebagai manusia yang tidak jelas asal-usulnya. Pada suatu masa di wilayah Makassar, daerah tepi pantai yang berada di antara Kampung Baru dan Kampung Mariso, berdirilah sebuah rumah khas daerah Makassar. Di sana tinggal seorang pemuda berumur 19 tahun. Pemuda itu bernama Zainuddin. Zainuddin tinggal bersama ibu asuhnya Makbase. Dia merupakan hasil perkawinan campur antara Minangkabau dan Makassar. Zainuddin sering mendengar cerita dari orang tua angkatnya tentang ayahnya saat muda. Pada saat itu, teringatlah pesan dari ayahnya ketika beliau akan meninggal. Ayahnya mengatakan bahwa kampungnya bukanlah Makassar. Di negeri Batipu 10 kota Padang Panjang, 30 tahun lampau yang lalu, hiduplah seorang pemuda bergelar pendekar sultan pewaris tunggal dari harta peninggalan ibunya. Namun, pendekar sultan tidak memiliki saudara perempuan, sehingga harta warisan tersebut diurus oleh mamaknya, yaitu Datuk Mentari Lebih, sesuai adat istiadat matrilineal. Selain itu, Datuk Mentari Lebih memang mendapat amanah dari ibu pendekar sultan untuk menjaga warisan anaknya. Sayangnya, Datuk Mentari Lebih serakah. Ia ingin memiliki semua harta warisan yang dititipkan kepadanya dan tak mengizinkan pendekar sultan untuk menggunakannya. Padahal harta warisan itu milik pendekar sultan. Puncaknya, ketika pendekar sultan ingin menikah, Datuk Mentari Lebih tak mengizinkan harta warisan itu digunakan untuk keperluan menikah. Hal ini membuat pendekar sultan marah. Maka terjadilah pertengkaran antara pendekar sultan dan Datuk Mentari Lebih. Pertengkaran tersebut menyebabkan Datuk Mentari Lebih meninggal. Setelah itu, pendekar sultan pun ditangkap dan dibuang ke Cilacap. Saat itu, ia masih berumur 15 tahun. Setelah dibuang ke Cilacap, pendekar sultan dibawa ke tanah Bugis Perang Bone. Akhirnya pendekar sultan pun bebas dari hukumannya. Setelah bebas, ia pun pergi ke daerah Makassar. Di sana ia menumpukan pujaan hatinya dan Dayeng Habibah, putri dari seorang penyebar agama Islam keturunan Melayu. Mereka pun menikah. 4 tahun kemudian, Dayeng Habibah melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Zainuddin. Namun saat Zainuddin kecil, Dayeng Habibah ibunya meninggal. Beberapa bulan kemudian, pendekar sultan pun menyusul Dayeng Habibah, sehingga Zainuddin diasuh oleh Makbase. Makbase adalah orang terdekat dari pendekar sultan dan Dayeng Habibah. Beliaulah yang merawat pendidik Zainuddin sampai dewasa dan menjadi seorang yang berakhlak mulia. Setelah Zainuddin dewasa, ia meminta izin kepada Dayeng Habibah untuk pergi ke kampung halaman ayahnya di Padang Panjang. Dengan berat hati, Makbase melepas Zainuddin pergi. Sampai di Padang Panjang, Zainuddin langsung menuju kampung Batipu. Di sanalah ayahnya dilahirkan. Sampai di sana ia gembira. Namun lama-kelamaan kegembiraannya itu hilang karena ternyata tidak seperti yang diharapkan. Ia dianggap sebagai orang asing atau orang Bugis oleh masyarakat setempat, hanya karena ia dilahirkan dari wanita yang bukan keturunan nenek mamaknya. Tetapi Zainuddin tabah menghadapi omongan orang-orang di kampung tersebut.
Betapa malangnya Zainuddin karena di negeri ibunya dia dianggap sebagai orang asing juga atau sebagai orang pandang. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke Makassar menemui Makbase. Namun saat akan pergi ia pun bertemu dengan Hayati, seorang gadis cantik berdarah Minang. Pertemuan dengan Hayati membuat hatinya gelisah dan sebagai alasan untuk tetap tinggal di sana. Berawal dari pertemuan yang tidak disengaja, berlanjut dengan surat menyurat, maka penderitaan sepasang kekasih ini pun dimulai. Dalam suratnya, Zainuddin menuliskan, sebagai kukatakan dahulu, lebih bebas saya menulis surat daripada berkata-kata dengan engkau. Saya lebih pandai menatap, menyesal dan mengumpat dalam sebuah surat. Karena bila mana saya bertemu dengan engkau, maka matamu yang sebagai bintang timur itu senantiasa menghilangkan susunan kataku. Ucap Zainuddin dalam suratnya. Hayati adalah perempuan yang tak hanya cantik, namun juga memiliki budi pekerti yang baik, maka sering bertemu dengan bantuan adik laki-lakinya. Akhirnya Hayati memilih untuk diperistri oleh Aziz, kakak dari sahabatnya Khadijah. Lulu lantaklah hati si yatim piatu yang terbuang itu. Terlebih lagi di saat yang sama Zainuddin mendapat kabar kalau Makbase pengasuh telah berpulang. Makbase meninggal dan mewariskan banyak harta kepada Zainuddin. Zainuddin memberanikan diri mengirim surat lamaran kepada Hayati di Batipu. Tetapi sayangnya bersamaan dengan datangnya rombongan dari pihak Aziz yang hendak melamar Hayati, Zainuddin tanpa menyebutkan harta kekayaan yang kini ia miliki sehingga ditolak oleh Ninik Mamak Hayati. Zainuddin ditemani Muluk, sahabatnya, pindah ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, Zainuddin menjadi penulis terkenal yang menggunakan nama samaran Z di setiap karyanya. Muluklah yang menyemangati Zainuddin sampai ia mencapai titik tersebut, sukses dan melupakan Hayati. Hayati dan Aziz hijrah ke Surabaya. Perekonomian mereka semakin memprihatinkan dan terlilit banyak hutang akibat ulah Aziz. Mereka diusir dari kontrakan dan secara kebetulan mereka bertemu dengan Zainuddin. Mereka singgah ke rumah Zainuddin. Karena tak kuasa menanggung malu atas kebaikan Zainuddin, Aziz meninggalkan istrinya untuk mencari pekerjaan ke Banyuwangi. Beberapa hari kemudian datang dua surat dari Aziz. Yang pertama berisi surat perceraian untuk Hayati, sedangkan yang kedua berisi surat permintaan maaf dan permintaan agar Zainuddin mau menerima Hayati kembali. Setelah itu datang berita bahwa Aziz ditemukan bunuh diri di kamarnya. Hayati juga meminta maaf kepada Zainuddin. Ia berharap ia kembali bersama Zainuddin, namun masih terasa sakit hati Zainuddin sehingga ia menyuruh Hayati pulang ke kampung halamannya, Batipu. Esok harinya Hayati pulang. Batipu menumpang kapal Van der Wijk, meskipun dengan terpaksa dan kesedihan yang mendalam. Setelah Hayati pergi, barulah Zainuddin menyadari bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Hayati. Apalagi setelah membaca surat Hayati yang tertulis, "Aku cinta engkau, dan kalau ku mati, matikanku dengan mengenang engkau." Maka segeralah ia menyusul Hayati ke Jakarta. Saat Zainuddin sedang bersiap-siap, tersiar kabar bahwa kapal Van der Wijk yang ditumpangi Hayati tenggelam. Zainuddin langsung syok dan langsung bersama Muluk untuk mencari Hayati. Muluk menyesal karena ia tidak memberitahu Zainuddin bahwa Hayati sebenarnya masih mencintainya. Hayati menghembuskan nafas terakhir setelah Zainuddin membimbing mengucapkan kalimat syahadat. Tak lama setelah Hayati meninggal, Zainuddin pun menyusul karena tidak bisa berhenti memikirkan Hayati, menyebabkan ia sakit-sakitan sampai akhirnya meninggal, sedangkan yang jasadnya dimakamkan dekat pusara Hayati oleh Muluk. Cinta sejatinya kekal abadi. Begitulah kisah Van der Wijk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.